warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhur 'indallah isna 'ashara shahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin ahabbu ila Allah ay ta'abbada lahu fiha min asri dzil hijjah ya'dil siyam kulla yawmin minha wa qiyamu kulli laila minha bi qiyami lailatul qadar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan berbagai macam nikmat, karunia, hal-hal yang tidak mungkin awak rinci satu persatu yang Allah berikan kepada kita. Sebagian dari tujuannya adalah agar memudahkan kita untuk melakukan ibadah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah hari Jumat terakhir bulan Dzulqa'dah yang insyaallah secara nasional besok sore akan dilakukan sidang isbat penetapan tanggal 1 Zulhijjah. Kalau 2 minggu yang lalu Ustaz Abdul Somad menyampaikan dalam satu kajiannya, dia menyampaikan insyaallah tanggal 1 Zulhijjah itu bertepatan dengan tanggal 8 Juni. Ya, kalau untuk secara nasional nanti malam baru akan ditetapkan. Kapatang Abu baca satu informasi bahwa Muhammadiyah telah memastikan tanggal 1 Zulhijjah itu insyaallah dimulai tanggal 8, artinya itu adhanya tanggal 17 Juni bertepatan dengan 10 Zulhijjah insyaallah. Itu bagian daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan buat Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat Allah
dalam menjalani kehidupan ini serta mempertahankan syariat-syariat nabi-nabi yang sebelumnya, lalu ada yang dipertahankan dan ada yang dihapus. Rasulullah yang cinta kepada umatnya adalah gambaran kepada kita bagaimana kita sebagai umatnya juga memberikan timbal balik atau jawaban sebagai umat untuk selalu rutin dan rajin mengucapkan salawat buat Rasulullah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, dalam surat At-Taubah ayat 36 yang telah kami bacakan tadi, inna iddatasy syuhur 'indallah, bahwasanya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di dalam 2 bulan itu Allah katakan 12 bulan itu adalah hari-hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Di situ ada 4 bulan yang sangat dihormati. Di antaranya adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Terselip menjelang bulan Sya'ban ada bulan Rajab. Zulqa'dah, bahwa kok nama bulan itu Zulqa'dah karena orang zaman dulu di negeri Arab sana kalau memberikan nama bulan itu ada sebab-sebabnya sehingga diberikan dengan gelar yang cocok. Kalau di negara awak, kalau ada dari September, Oktober, November, Desember, kalau ada bernya berarti itu bulan ember. Yaitu kalau di negeri awak selama ini. Kalaulah masuk bulan September, bulan Oktober, November, Desember, maka siap-siapkan ember. Kalau di sana ternyata diriwayatkan Zulqa'dah itu artinya adalah bulan untuk duduk. Zul artinya memiliki, qa'dah dari kata-kata qa'ada yaq'udu, duduk. Tapi bukan artinya duduk-duduk. Diterjemahkan di situ kenapa dibilang itu bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah itu orang harus istirahat dari perperangan. Jadi di zaman dulu, di bulan-bulan yang lain sepertinya dibolehkan untuk berperang. Ramadan boleh berperang, bulan Syawal boleh berperang. Tapi kalau sudah masuk kepada bulan Zulqa'dah, maka sangat dianjurkan agar tidak ada terjadinya perperangan. Karena orang akan bersiap-siap memasuki bulan Zulhijjah. Bahkan dalam riwayat yang dikatakan Rasulullah selama hidupnya 4 kali melaksanakan umrah, 3 kali di bulan Zulqa'dah, 1 kali di bulan Zulhijjah. Dan bahkan perjanjian Hudaybiyah dan banyak perdamaian-perdamaian di zaman Rasulullah itu terjadi di bulan Zulqa'dah. Dan kita telah berada di akhir bulan Zulqa'dah, ya kita bersiap-siap untuk menghadapi bulan Zulhijjah. Insyaallah. Maka ketika berhadapan dengan bulan Zulhijjah, apa arti daripada Zulhijjah? Bulan yang mana di dalamnya ada pelaksanaan haji. Zul artinya memiliki atau punya atau ada. Hijjah adalah pelaksanaan
haji. Muncul pertanyaannya, apa yang dianjurkan dalam agama kita selama bulan Zulhijjah? Maka hadis yang kami bacakan tadi yang disampaikan dari Abi Hurairah mengatakan, ma min ayyamin ahabbu ila Allah. Tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai dalam waktu 10 hari pertama Zulhijjah selain melaksanakan siam, yaitu puasa sunat. Dan ini biasanya kalau di orang-orang tarekat Naqsabandi, biasanya tanggal 1 sampai tanggal 9 itu ada sulu ini. Menspesialkan diri untuk 9 hari ini tidak boleh keluar-keluar, hanya beribadah, terutama melaksanakan sulu 10 hari untuk menfokuskan, mengkhusyukkan diri melaksanakan puasa, dan terbentuk namanya satu komunitas tentunya, karena suluk tentu diadakan di satu tempat yang khusus, ada komunitas, sehingga terjadilah orang mampu melaksanakan puasa sunat bersama-sama. Kalau di Jawa memungkinkan agak sulit untuk melaksanakan puasa sunat bersama-sama, walaupun diumumkan untuk pelaksanaan puasa sunat agak sulit. Kenapa? Karena tidak terbentuk oleh suasana dan lingkungan untuk melaksanakan itu. Tapi terutama bagi kita bersama, ajakan dan himbauan untuk mampu melaksanakan puasa sunat. Dimulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Apakah puasa saja yang dianjurkan? Menurut hadis ini tidak sekedar hanya puasa juga, malamnya wa qiyamu kullil lailah minha, dan melaksanakan qiyamul lail juga, tapi tidak seperti bulan Ramadan. Menghidupkan, menambah zikir, ibadah atau baca Al-Quran yang memungkinkan kita laksanakan, tapi tidak ada spesialnya. Malam pertama, 2, 3 tidak ada. Mau menamatkan Al-Quran silahkan, mau la ilaha illallah silahkan, karena nanti ada di hadis yang lain juga dikatakan, an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min ayyam, tidak ada dari hari-hari, a'zam, lebih besar bagi Allah amalan apapun pada awal 10 Zulhijjah, maka faksiru fihinna, perbanyaklah pada waktu tersebut membaca at-tahlil la ilaha illallah, wa takbir, memperbanyak untuk membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan memperbanyak membaca tahmid alhamdulillah. Jadi siang malamnya dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah ada anjuran melalui 2 hadis tadi. Pertama, anjuran untuk melaksanakan puasa sunat, terutama dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Lalu malamnya apa yang mau kita hidupkan? Menurut hadis dari Ibnu Umar tadi dikatakan, perbanyaklah pada awal Zulhijjah itu membaca tahlil. Berapa jumlahnya Ustaz? Tidak ditentukan, yang disuruh memperbanyak.
Membaca takbir, jangan tanyakan banyaknya berapa. Membaca tahmid tidak dibatasi, perbanyak bersyukur, perbanyak berzikir pada bulan-bulan tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa bulan Dzulhijjah adalah bulan mulia, bulan yang dihormati. Mengisi bulan yang dihormati ini adalah dengan meningkatkan kualitas ibadah kita. Di antaranya tadi melaksanakan puasa, melaksanakan tahlil, melaksanakan takbir, membaca tahmid. Dan ada ungkapan sangat dianjurkan pada bulan Dzulhijjah ini menghentikan kemaksiatan. Ma min ayamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada yang lebih Allah cintai pada hari-hari di bulan Dzulhijjah ini dibandingkan amal saleh. Lawan daripada amal saleh tentu meninggalkan kemaksiatan. Dalam konsep yang lain, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terselip di situ doa agar musibah, malapetaka terhindar dan terjauh dari negeri kita. Berdoa dengan khusyuk, meminta kepada Allah. Di bulan yang mulia ini kita berdoa kepada Allah, memperbanyak doa kepada Allah agar berbagai macam malapetaka. Kalau awak calik-calik dan awak renungkan dari 2009 balik, adanya COVID, adanya malapetaka, khususnya tidak di Indonesia saja khususnya. Sebenarnya banjir besar juga terjadi di negara yang lain, ada gempa bumi terjadi juga di negara yang lain. Kalau di Indonesia dari Sabang sampai Merauke terjadi musibah-musibah yang luar biasa. Lalu orang menyimpulkan segala musibah itu terjadi karena banyak dosa. Kita tidak memungkiri. Sebagai orang beriman kita tidak memungkiri. Tapi langkah kita tidak hanya sekedar memberikan komentar. Musibah terjadi karena dosa. Ikut kita berdoa, minta ampun kepada Allah. Berdoa agar bangsa ini, negara ini atau dunia ini terjauh dari musibah-musibah, malapetaka. Belum lagi saudara-saudari kita yang di Palestina yang menghadapi kehancuran yang luar biasa. Semua fasilitas kehidupan dihancurkan, seolah-olah dianggap tidak manusia. Lalu sebagian manusia di negara yang lain menutup mata dengan kondisi yang begini. Tapi kita percaya, doa silahul mu'min. Doa adalah pedangnya orang-orang yang beriman. Melalui doa kunut kita tetap berdoa, ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang ada di sana. Tapi kan kunut itu hanya pagi saja. Kalau bisa 5 waktu. Kalau tidak basamu ya sudang-sudang. Kadang-kadang yang terjadi kalau doa surang itu manusia sering berdoa hanya untuk dirinya sendiri. Ya Allah, ampunilah dosamu, panjangkanlah umurmu, banyakkanlah rezekimu, selamatkanlah keluargamu. Yang lain-lainnya apa dari itu?
Ya, kita minta ampun, Allahumma fil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunkanlah dosa kaum muslimin dan kaum muslimat, mukminin dan wal mukminat yang hidup, bahkan yang sudah meninggal, kita doakan untuk diampunkan. Dan minta juga doa tolak bala. Allahumma dfa'anil bala. Ya Allah, jauhkanlah dari kami al-bala wal fahsya, kekejian. Jauhkanlah dari kami kemungkaran. Kalau tidak kan kita mendengarkan informasi dari bulan Desember gunung meletus sampai gunung Melati ngarai banjir gitu ya. Kan kadang-kadang menjadi pertanyaan, ini adalah alamat, tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Allah mengingatkan dengan caranya, alam yang berbicara. Kebesaran Allah begitu nampak ketika terjadi Galodo, masjid Allah selamatkannya, rumah orang yang rajin sholat dan ada keluarga hafiz Al-Quran merupakan tanda juga. Kenapa Allah selamatkan? Kita banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijadikan bangsa yang aman, sejahtera, dan kita diberikan yang penting itu adalah kenyamanan untuk mampu melaksanakan ibadah. Ini nikmat yang sulit didapatkan oleh negara-negara lain untuk bisa melaksanakan ibadah dengan nikmat, dengan nyaman dan aman, berkumandang azan 5 waktu, sementara di tempat lain azan menjadi masalah bagi orang agama lain karena dianggap mengganggu kenyamanan pendengaran mereka. Ya, alhamdulillah di negara kita terjadi keamanan dan kenyamanan itu. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tentang puasa sunat tadi, kalau memang tidak memungkinkan mengarajokan selama 9 hari, setidak-tidaknya anjuran melaksanakan puasa 2 hari, yang disebut dengan puasa tarbiyah dengan puasa tasu'ah. Puasa Tarwiyah dilaksanakan pada tanggal 8 Zulhijjah. Dan puasa Tasu'ah dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Ketika ada pelaksanaan wukuf di Arafah, kita dianjurkan untuk melaksanakan. Cuma nanti dalam kurung Bapak dan Ibu, orang mengatakan, apakah memang puasa Tasu'ah itu pas orang wukuf di Arafah? Ini seandainya terjadi yang pernah terjadi di Makkah, oranglah wukuf di Nagariyawa masih tanggal 8 Zulhijjah. Kan biasa Pak dan Ibu. Walaupun informasi sudah mendunia, tapi untuk menyatukan pemahaman untuk bisa sama waktu ini masih memiliki kajian-kajian yang panjang oleh para ilmuwan-ilmuwan karena perbedaan waktu. Dan menurut sejarahnya pun juga pernah terjadi berbeda sholat Id itu di zaman Nabi antara Makkah dan Madinah. Pernah juga terjadi. Jaraknya kan hampir kilometer, itu pernah terjadi perbedaan. Nanti bagi kita menyikapi perbedaan, sikapi sajalah dengan bijak. Terutama tentu ketika imam masjid ataupun ulama di negeri kita bicarakan setelah kajian yang panjang, maka kita di Indonesia begini. Fatwa ulama boleh dilaksanakan, tidak mengikat. Tapi untuk ulama yang memfatwakan mengikat, untuk umat tidak mengikat. Tapi kalau memang ada fatwa
satu ulama besar Indonesia yang telah dijadikan panduan, maka itu mengikat kita semua. Akan kelemahan umat kita sekarang sulit untuk bersatu, untuk menyatukan itu. Namun mudah-mudahan pada masa-masa yang akan datang kita disatukan, insya Allah. Allah punya cara sendiri untuk menyatukan itu. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melaksanakan puasa tarwiyah, insya Allah dalam hadis ini dikatakan diampunkan dosa 1 tahun. Nah, siapa yang melaksanakan puasa tarwiyah akan diampunkan dosanya 1 tahun. Dalam hadis yang lain, ansami yaumil arafah. Bagaimana orang yang melakukan puasa sunat Arafah? Apa fadilah yang dia dapatkan? Yukaffar sanah al-madiyah wal baqiyah. Diampunkan dosanya 2 tahun. Siapa yang melaksanakan puasa sunat Arafah, pengampunan dosanya luar biasa. 2 tahun. 1 tahun yang berlalu, 1 tahun yang akan datang. Kenapa puasa Arafah begitu besar ya? Fadilahnya. Kalau puasa Ramadan Bapak dan Ibu baru ternilai 1 tahun. Kalau puasa Ramadan diikuti dengan 6 hari Syawal, 36 hari atau 35 hari melaksanakan puasa Ramadan dan Syawal, maka fadilahnya sama berpuasa 1 tahun. Kalau ini puasa sunat Arafah, 1 hari di Karajuan, dosa dihapuskan 2 tahun. Gadang Bapak dan Ibu. Perbedaannya adalah puasa Ramadan karena itu wajib, hampir semua manusia mau tidak mau akan melaksanakannya. Nah, pas puasa sunat tak sarah saya lah. Nama nengkap puasa lah yang indah ialah indah. Kan sunat, Ustaz. Namun kita perlu ingat, yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga itu melaksanakan yang sunat setelah melaksanakan yang wajib. Jadi yang wajib saja itu baru membayar utang. Mari kita ajak sanak saudara, famili dan keluarga, kan kalau mungkin kan juga satu nagari wa imbau, mari masyarakat pasir kita sama-sama melaksanakan puasa sunat tarwiyah, puasa sunat Arafah. Kan himbauan, ajakan. Mereka mau atau tidak itu hal yang lain. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Dan berikutnya amalan di bulan Dzulhijjah ini yang terbesar adalah ikut melaksanakan kurban. Sehingga ada yang bertanya, ada enggak sedekah yang lebih afdal di bulan Dzulhijjah ini? Tidak ada sedekah yang lebih afdal melebihi kurban. Terutama dalam hadis dikatakan, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang memiliki kelapangan harta. Maksudnya apa tuh Ustaz? Lai piti balad dia cukup untuk membeli seekor kambing dan masih ada modal untuk hidup seminggu atau 2 minggu yang akan datang tanpa harus berhutang. Itu dianggap memiliki kelapangan harta. Tapi yang punya kredit motor, kredit yang lain, kalau masuk dalam kredit berarti ada hutang. Berarti belum memiliki kelapangan. Nah, hadis ini sebenarnya sangat dahsyat.
Barang siapa yang memiliki kelapangan harta tidak mau ikut berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka hendaklah jangan mendekati tempat sholat kita. Seolah-olah dilarang untuk sholat Idul Adha bagi orang yang memiliki kelapangan harta tapi tidak mau berkorban. Seolah-olah hadis ini menyampaikan yang punya harta kelebihan, kalau tidak satu arancak tidak sholat Idul Adha. Dalam hadis yang lain lebih parah lagi, barang siapa yang memiliki kelapangan harta kemudian tidak ikut berkorban, seandainya mati wafat menjelang tanggal 1 Muharram, maka matinya hanya 2 pilihan: mati sebagai orang Yahudi atau mati sebagai orang Nasrani. Wah, kan gawat je Pak. Ya, maka ini sebenarnya kan ajakan hati bahwa berkurban adalah ibadah hati, mengajak keikhlasan untuk mau berkurban. Nah, tidak ada mana rancak Ustaz bersedekah banyak-banyak 5 juta atau 10 juta di bulan Dzulhijjah atau ikut berkurban. Ya, lebih afdal ikut berkurban. Timbul lagi pertanyaan orang berapa bulan yang lalu, nama yang didulukan Ustaz, kurban atau akikah? Ya, kalau memang akikah bisa dilaksanakan pada bulan selain Dzulhijjah. Tapi Ustaz, anak kami lahir Ustaz 7 hari menjelang hari raya. Nah, kan tapeknya hari ke-7 itu untuk akikah. Anak kami 1 akikah atau 1 kurban. Nah, ini kan hukum fikih Pak. Untuk anak yang baru lahir itu sunatnya kurban atau akikah? Tahu? Ya, kurban kan untuk orang tuanya. Maka nalahu sah. Untuk anak yang tadi diakikahkan. Kalau terjadi perdebatan didahulukan kurban dan akikah, secara waktu kurban didahulukan. Cuman kurban kan boleh untuk sekeluarga. Kalau akikah kan spesial untuk yang lahir. Kadang-kadang muncul pertanyaan-pertanyaan, cucu kami, anak kami lahir pas 7 hari menjelang Idul Adha, Ustaz. Nama yang akan didulukan kurban untuk yang memiliki kelapangan, berarti orang tuanya. Akikah untuk anaknya, 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Perbedaannya di situ nanti bagaimana, Ustaz? Yang jelas daging korban harus dibagikan dalam keadaan mentah. Daging akikah alah dimasak. Itu supaya tidak terjadi kebingungan, ya pilih kurban. Kadang-kadang maaf Ustaz. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Dzulhijjah ini itu yang sangat dianjurkan kepada kita. Nanti sudah memasuki sedikit lagi, ketika sudah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, menurut hadis Nabi, bagi yang telah mendaftarkan diri ingin menjadi peserta kurban, itu sangat dianjurkan jangan memotong kuku, jangan mencabut rambut apapun di badan kita dari tanggal 1 Dzulhijjah atau dari mulai mendaftar, tapi utamanya dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai jawi atau kambing yang dikorbankan di Dabiah. Jadi kalau ada bapak dan ibu salah mengondak bakumis, tiba-tiba seminggu kok agak panjang, berarti itu paham ya. Cuman Ustaz, kalau kuku patah terpecah boleh tak digunting? Kalau kuku sakit indak potong, gara-gara ndak potong biko infeksi khusus itu silahkan.
Zaman pemotongan janggui, motong sungui, motong abuat dianjurkan setelah hewan kurban disembelih. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga Allah menjauhkan seluruh malapetaka, musibah, segala macam penyakit dari negara kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.